Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar sabda-Mu, nyatakanlah firman-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari Ester 9 ayat yang ke-4. Sebab Mordekai besar kuasanya di dalam istana raja, dan tersiarlah berita tentang dia ke segenap daerah, karena Mordekai itu bertambah-tambah besar kekuasaannya. Penasaran nggak ya? Mordekai ini siapa sih gitu ya? Oke, kita coba kupas ya, kita lihat, saya udah cari di referensi di internet nih. Jadi Mordekai itu jelas dia orang Yahudi, sukunya dari suku Benyamin. Ya, kita tahu dari 12 suku salah satunya adalah Benyamin. Dan dari hidupnya dia salah satu orang yang dibuang ke Babel pada zaman Raja Yekonya, dan kemudian dia tinggal di Susan, itu ibu kota Kekaisaran Persia, dan diceritakan bahwa Esther adalah sepupunya dia, dan Esther itu dirawat, dibesarkan, dididik oleh Mordekai karena orang tuanya Esther itu meninggal. Jadi dia memang punya hati untuk kaum saudaranya. Dan Esther dipersiapkan dengan sangat baik dari sisi fisik, mental, spiritual, dan sebagainya untuk sampai menjadi seorang putri di Persia. Jadi memang ada kontestan putri Persia, dan dalam rangka untuk mendekati Raja Ahasiveros. Dan kemudian ada satu cerita di mana Mordekai itu mendengar atau mendapatkan berita bahwa ada orang-orang yang ingin membunuh Raja Ahasiveros. Kemudian melalui Esther, kemudian Esther menyampaikan kepada raja ini ada persekongkolan macam-macam dan sebagainya. Kemudian singkat cerita, raja bisa mengatasi rencana pembunuhan raja itu, dan pemberontakan bisa diredam. Apakah Mordekai dapat sesuatu? Enggak. Jadi dia enggak mendapatkan imbal hasil apapun dari apa yang dia lakukan untuk menyelamatkan raja. Nah, di sisi yang lain ada seorang pejabat tinggi, ya saya bayangkan kayak perdana menterinya begitu ya, pelaksana hariannya pemerintahan di Persia, itu namanya Haman, seorang pembesar tinggi kerajaan, dan dia meminta supaya orang-orang itu mau sujud menyembah dia karena dia sebagai pembesar. Tetapi ternyata Mordekai tidak mau menyembah Haman. Dia tetap menyembah Tuhan. Dia menanggung resiko kalau harus berhadapan dengan resiko daripada harus menyembah manusia. Haman dia tetap tidak mau, dia memilih menyembah Tuhan. Dan penolakan Mordekai itu membuat Haman sangat tersinggung, sangat marah, dan berencana membunuh tidak hanya Haman tetapi membunuh seluruh kaum Yahudi karena dianggap menjadi orang-orang yang membangkang pemerintah Haman ini. Dan pejabat tinggi kalau sudah tersinggung, kebijaksanaannya bisa mengerikan karena dia punya kekuasaan, dia macam-macam. Bahkan dia sudah menyiapkan tiang untuk menghukum Mordekai. Nah, dalam singkat cerita, Mordekai sudah punya akses ke istana melalui Esther, dan Esther menyiapkan diri dengan berpuasa, berdoa, macam-macam sebelum menghadap ke raja. Akhirnya Mordekai bisa memenangkan perang politik yang tingkat tinggi ini melalui keputusan raja, dan akhirnya
tiang yang semulanya mau dipakai untuk menggantung Mordekai diputuskan raja untuk menjadi tempat hukuman bagi Haman. Dan setelah itu kemudian Mordekai menjabat sebagai Perdana Menteri menggantikan Haman. Dan kekuasaannya besar, tapi kita tahu dia hanya menyembah Tuhan, dan dia menggunakan kekuasaan otoritas itu untuk menjadi berkat bagi negara yang dia layani, dan jadi berkat untuk kaum bangsanya. Dan itu sebuah perjalanan hidup Mordekai. Kita belajar apa, sahabat? Yang pertama gini, orang kalau pinter, dalam situasi yang buruk sekalipun, bayangkan dibuang, dijajah macam-macam, tapi kalau orang itu pinter, orang itu punya kesempatan untuk lebih baik situasinya. Tapi orang kalau nggak pinter, nggak ada kapasitas, ya sudah, dia akan bersama dengan yang lain, bahkan menjadi bagian paling rendah dari semuanya, dan itu pasti merepotkan. Jadi ternyata kita tahu orang harus cerdas, harus pintar, harus berpendidikan. Dan kenapa banyak nama-nama yang disebutkan ketika dibuang itu kemudian memang menjadi pegawai istana? Karena mereka sudah dipilih, sudah diseleksi. Mana yang cakap, mana yang pandai, cerdik cendikia, mereka punya posisi dan masih aman melewati semua keadaan. Yang kedua, lakukan hal yang baik walaupun hasilnya tidak sama, tidak pernah berhenti untuk berbuat baik. Mordekai berbuat baik pada Esther sepupunya, dan dia siapkan akhirnya jadi jalan berkatnya. Dia berbuat baik menyelamatkan Raja Ahasveros dari rencana pembunuhan. Dia nggak dapat upahnya, dia tetap jalankan semua hal yang baik itu. Jadi urusan kita adalah berbuat baik. Urusan berkat itu urusan atas, bukan urusan kita. Atas punya mekanismenya sendiri. Atas itu punya jalurnya sendiri. Jadi nggak usah ngurusi yang atas. Itu biar urusannya Tuhan. Urusan kita adalah berbuat baik sebisa mungkin untuk siapapun. Dan yang ketiga, setiap kali kekuasaan dan otoritas itu adalah jalan berkat melalui kita. Jadi bukan berkat buat kita, enggak. Berkat untuk orang lain melalui kita. Itu jalan berkat bagi orang lain. Jalan berkat bagi umat Tuhan. Kiranya kita belajar dari Mordekai. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu, belajar dari sebuah teladan hidup dan iman Mordekai. Mampukan kami menjalaninya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan pertolongan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.